Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu al-haqqa basyiran wa nadhira. Fada'a ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan menjadikan penerang dan bulan yang bercahaya serta seisinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, di mana kita masih diberikan umur yang panjang, bermanfaat dan barokah. Insyaallah lebih bisa mendekatkan diri kepadanya sebagai Tuhan semesta alam. Marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak atau ibu dan sahabat online yang saya hormati, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya. Berangkat sekolah pakai sepeda, cakep. Berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semua para penonton sekalian di hari raya Idul Adha yang pada tanggal 20 Juli kemarin. Nah, dimana kalian merayakan ya pastinya ya, dimana para umat muslim yang dari sisi ekonomi memiliki kemampuan amat diserukan kepada mereka untuk melakukan kurban. Kurban yang berasal dari bahasa Arab berartikan penyembelihan, memiliki nilai bersejarah dalam Islam, dan masyarakat Islam melakukan kurban setiap setahun sekali ya. Dalam sejarah Islam sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, terdapat dua peristiwa dilakukannya kurban, yaitu oleh Habil dan Qabil dari putra Nabi Adam alaihissalam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kisah pertama, kisah Habil dan Qabil ini dikisahkan pada Al-Quran yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala laqatulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil yang diterima kurbannya, dan yang tidak terima dari yang lain yaitu si Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Kemudian Habil bilang, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Itu merupakan ayat dari surat Al-Maidah ayat 27, yang dimana kita bisa simpulkan ya, pada saat Qabil dan Habil ini disuruh untuk berkorban, Qabil yang berprofesi sebagai petani, ya, petani ini mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja hasil bumi yang dikeluarkannya begitu buruk, sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing. Nah, dari persembahan yang dikeluarkannya masing-masing Qabil dan Habil, kita bisa menilai ya, menilai mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang tidak. Tentu Habillah yang tambah ikhlas karena berkorban dengan kambing pilihan terbaiknya, bukan Qabil yang dengan tanaman buruk hasil panennya. Ini juga mengindikasikan bahwa Qabil bukanlah seorang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar saja api turun dari langit dan menyambar kambing milik Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak. Artinya apa? Artinya kurban Habil diterima, sedangkan Qabil tidak. Menyadari hal ini, Qabil tidak terima dan merasa iri sama Habil. Dengan emosi, Qabil mengambil batu besar dan memukulkannya ke kepala Habil sampai meninggal. Na'udzubillah, jauhkanlah kita dari sifat iri atau dengki ya, Bapak atau Ibu dan sahabat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Ismail, yaitu Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail, dan diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mematuhi perintah tersebut, dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah kemudian menggantinya dengan seekor domba. Terdapat dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 yang menceritakan hal tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, minas sabirin. Nah, ayat 103, falamma aslama wa tallahul jabin
ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Muhsinin, berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin alim, dan kami tebus anak itu dengan seekor domba. Nah, ini saya menggambarkan gambaran ini, seekor domba ya, seekor domba, nah, 9 yang besar ya. Nah, itu semakan surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Bapak atau Ibu dan sahabat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita diberikan rezeki yang lebih Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa disisihkan untuk membeli hewan buat disembelih pada hari raya Idul Adha tahun selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini berguna bagi para penonton sekalian dan bermanfaat bagi saya pribadi juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya untuk berpantun ya, jalan-jalan ke Taman Mini, cakep, singgah sebentar membeli kuaci, cakep. Dakwah saya sampai di sini. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.